Halo rekan-rekan semuanya, terima kasih buat SMAK Penabur yang sudah memberikan kesempatan buat saya berbicara di sini di acara TEDx. Perkenalkan, nama saya Oscar Darmawan. Saya adalah co-founder dan CEO dari Indodax, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang cryptocurrency. Indodax sendiri kita berdiri dari tahun 2014. Cryptocurrency mulai benar-benar ada di dunia itu mulai di tahun 2010. Jadi kita termasuk salah satu yang cukup awal di dunia. Edukasi saya S1 dan double degree di Information Technology dan Information System, dan saya bisa dikatakan orang pertama di Indonesia yang punya gelar S2 di bidang blockchain dan digital currency dari University of Nicosia, universitas pertama di dunia yang mengajarkan tentang blockchain. Jadi hari ini kita akan mengobrol sedikit tentang cryptocurrency. Ya. Dan apakah cryptocurrency ini sama dengan judi atau tidak? Karena itu salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang. Saat ini di tahun 2024, 92% orang sudah mengenal apa itu kripto. Orang sudah pernah mendengar apa itu kripto. Ya. Jauh berbeda di awal tahun 2014 di mana kita baru memulai bisnis ini. Saya sendiri mengenal bisnis Bitcoin itu baru di tahun 2012. Tahun 2012 saya mengenal Bitcoin. Bitcoin pertama saya transaksi di tahun 2013. Pada saat saya pertama kali mengenal Bitcoin, pertama kali saya transaksi di perusahaan saya, transaksi di perusahaan saya itu baru 50 juta rupiah per harinya. Per hari ini, transaksi satu hari Indodax itu mencapai 1,5 triliun rupiah dalam sehari. Kita memiliki member, 6,7 juta member di Indonesia saja. Tapi kita bisa melihat, perubahan regulasi tentang kripto dari waktu ke waktu itu berubah dengan sangat cepat, dan sekarang aturannya sangat rapi di setiap negara. Hal ini membuat hampir seluruh dunia sudah mengenal Bitcoin. Bahkan, bank terbesar di dunia, JP Morgan, itu juga sudah mulai terjun di bidang Bitcoin, bidang kripto. Kita melihat berbagai bank lainnya, bank terbesar di Asia Tenggara, Bank DBS, Bank UOB, semua sudah mulai menawarkan Bitcoin kepada semua customer-nya. Kenapa? Karena saat ini semua negara sudah memiliki izin di bidang kripto ini. Kalau kita bicara kripto, tentunya teman-teman pasti pernah mendengar apa itu Bitcoin, pernah mendengar apa itu Ethereum. Kenapa? Karena Bitcoin dan Ethereum adalah dua kripto terbesar saat ini di dunia. Kalau kita bicara Bitcoin sendiri, market cap daripada Bitcoin itu hampir mencapai 2 billion US dollar. Ya. Sebuah market cap yang jauh 2 triliun US dollar. Sebuah market cap yang jauh lebih tinggi daripada market cap silver. Jadi persis beberapa hari lalu, total sirkulasi yang ada di dunia untuk Bitcoin itu jauh lebih tinggi daripada perak. Ya. Dan merupakan aset terbesar ke-8 yang ada di dunia. Ya. Aset terbesar pertama di dunia apa? Aset terbesar pertama di dunia adalah emas. Kemudian baru perusahaan-perusahaan lain, ada Microsoft, ada Nvidia, ada Saudi Aramco, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Dan Bitcoin sudah mencapai peringkat 10 besar. Ethereum sendiri juga mulai memasuki peringkat 30 besar top aset digital yang ada di dunia. Ya, jadi Bitcoin dan Ethereum adalah mata uang digital yang mulai dikenal dan mulai menunjukkan bahwa dia sebagai aset yang bisa dipercaya oleh orang di dunia. Nah, tapi sebenarnya apa itu kripto? Apa itu Bitcoin? Apa itu Ethereum? Dan kenapa begitu baik? Ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu, Bitcoin dan Ethereum itu hanyalah sebuah aset yang dikeluarkan dari teknologi blockchain. Inti dari semua cryptocurrency itu sebenarnya ada pada blockchain-nya. Ya. Teknologi blockchain adalah teknologi yang sebuah inovasi teknologi di mana apabila biasanya teknologi itu perlu satu server yang mengontrol semua data. Kalau kita bicara inovasi teknologi blockchain, teknologi ini membuat server-server itu tidak lagi terpusat pada satu entity aja, tidak lagi terpusat pada satu perusahaan. Tapi teknologi blockchain di mana membuat server-server ini semua saling interconnected satu dengan yang lain.
Akibatnya apa? Akibatnya semua teknologi yang menggunakan basis blockchain tidak lagi mengenal namanya downtime. Kenapa? Karena servernya saling interconnected satu dengan yang lain. Server daripada blockchain-nya Bitcoin sendiri jumlahnya jutaan. Dan setiap jutaan server itu interconnected satu dengan yang lain. Kalau ada satu server yang down, server lain menggantikan. Apabila ada data yang terekam ke dalam blockchain-nya Bitcoin, semua data saling memverifikasi satu dengan yang lain. Makanya kalau kita bicara tentang penyimpanan di dalam Bitcoin itu adalah penyimpanan yang salah satu paling aman. Karena untuk hacker mengubah data di dalam blockchain-nya Bitcoin, hacker itu perlu mengubah semua server yang ada atau mayoritas server yang ada pada saat yang bersamaan. Tapi saya menyadari, teman-teman semua di sini pasti pernah mendengar kasus hacking pada mungkin Bitcoin Exchange, mendengar kasus hacking pada Bitcoin Wallet. Nah, yang kena hack itu sebenarnya bukan blockchain-nya, tapi software yang bergerak untuk membantu dan mengkonekkan blockchain daripada Bitcoin-nya. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Sama halnya dengan internet. Kita bicara internet lah. Kita bicara protokol internet dan kita bicara aplikasi yang berdiri di atas internet itu. Ya, jadi kalau dikatakan seperti Indodax, Indodax adalah sebuah perusahaan yang berdiri untuk menyambungkan berbagai blockchain, tapi transaksi di dalam Indodax itu tidak di dalam blockchain. Baru setelah Anda dapat Bitcoin-nya, Anda dapat Ethereum-nya, transaksinya baru kemudian terekam di dalam blockchain-nya. Ya. Oleh karena itu, sampai hari ini masih sangat terbukti bahwa blockchain itu masih sangat aman. Makanya kalau kita bicara mengenai revolusi industri 4.0, revolusi industri 4.0 itu digerakkan oleh beberapa teknologi. Yang pertama, teknologi AI. Yang kedua, teknologi Big Data. Yang ketiga, kita bicara teknologi IoT. Ya. Yang keempat, kita bicara teknologi blockchain. Teknologi inilah yang menggerakkan berbagai perubahan di sektor teknologi. Teknologi blockchain membuat semua server tadi yang interconnected satu dengan yang lain itu menjadi jauh lebih efisien. Kenapa? Karena datanya jadi bisa lebih transparan, jadi lebih auditable pada saat bersamaan. Orang-orang tidak perlu saling meragukan data lagi. Misalnya ada sebuah perusahaan yang saling bekerja sama, apabila dia mempunyai software yang bergerak menggunakan blockchain, softwarenya akan bisa dipercaya tanpa yang satu meragukan data yang satunya. Karena untuk seseorang mengubah data daripada blockchain itu, seseorang perlu mengubah seluruh server yang bergerak di dalam blockchain-nya. Sifat data blockchain sifatnya sekali lagi adalah final dan tidak bisa dihack, kecuali apabila seluruh server yang bergerak di blockchain-nya lebih dari 50% dihack pada saat bersamaan. Which is sangat impossible dengan teknologi yang ada saat ini. Makanya kalau kita melihat, sekali lagi saya ulang, Bitcoin dan Ethereum saat ini dipercaya sebagai salah satu safe haven asset. Bahkan kalau kita bicara pakar-pakar teknologi, baik pendiri Telegram, ya, kita bicara pendiri berbagai inovasi lainnya, bahkan Elon Musk, itu sangat hardcore mengenai masalah mata uang digital ini. Ya, mata uang digital ini, kripto ini, sebagai penggerak dasar daripada teknologi blockchain ini. Dan salah satu yang menarik mengenai kripto ini, karena kripto ini masih sangat baru, ya, di mana harga kripto ini bukan ditentukan oleh server blockchain-nya. Harga kriptonya ini sendiri bukan ditentukan oleh Indodax, bukan oleh perusahaan kami. Harga kripto ini bukan ditentukan oleh siapa, tapi harga kripto ini ditentukan oleh demand dan supply. Karena teknologi blockchain pada dasarnya hanya membuat supply-nya, hanya membuat aset kriptonya. Tapi kemudian yang menentukan nilainya adalah permintaan dari market. Pada saat ini, sejak tahun 2010 Bitcoin tercipta sampai sekarang tahun 2024, permintaan akan teknologi blockchain ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Kita bisa melihat kurva yang saya tunjukkan, saya coba bandingkan antara pergerakan harga Bitcoin dibandingkan SP500, saya bandingkan dengan harga emas, saya bandingkan dengan harga minyak. Apabila kita melakukan investasi $1.000 pada Bitcoin tahun 2012, SP500 $1.000, gold $1.000, dan crude oil $1.000, satu hal yang menarik,
ternyata di tahun 2023 $1.000 itu sudah setara $3 juta untuk Bitcoin. Kita bisa lihat kenaikannya. Tapi ini kita bicara mengenai 2012 hingga 2013. Sekarang kita bicara mengenai yang lebih kecil. Kita bicara mulai dari tahun 2018. 2018 relatif masih baru, atau kita bicara sedikit. Bahkan kita bicara dari tahun lalu. Ya, kita bicara dari tahun 2023, tahun 2022. Kita bisa melihat pada tahun 2000 tahun lalu Bitcoin masih bergerak di harga 500 jutaan rupiah. Hari ini Bitcoin di harga berapa? Bitcoin hari ini sudah mencapai hampir 1,5 miliar rupiah per satu Bitcoinnya. Sebuah kenaikan hampir 3 kali lipat. Kenaikan itu bukan karena ada sesuatu yang menyetel, bukan sesuatu yang menyusun, tapi kenaikan itu terjadi karena faktor demand dan supply, di mana ada ledakan demand yang sangat besar, diakibatkan oleh ketidakpastian teknologi, ketidakpastian sektor ekonomi global saat ini. Kita bisa melihat bagaimana pada saat ada terjadi krisis, orang rame-rame berburu Bitcoin. Pada saat terjadi ketidakpastian inflasi yang tinggi di US, orang rame-rame beli Bitcoin. Karena mereka percaya, mereka perlu suatu solusi untuk memastikan ekonomi jauh lebih baik, untuk memastikan punya aset yang bisa lebih dipercaya. Ya. Nah, sekarang kalau saya ditanya, apakah judi dan Bitcoin sama? Saya akan mengatakan bahwa judi dan Bitcoin itu dua hal yang berbeda. Ya, kenapa? Kalau judi itu kita mengatakan sesuatu yang instan, kita mengatakan berharap-harap, kita berharapkan sebuah keberuntungan, kita berharapkan sebuah peluang. Misalnya kita judi slot atau kita judi dadu, kita berharap yang kita pasang menang. Ya. Tapi kalau kita bicara mengenai kripto, itu kita bicara mengenai skill trading, skill bagaimana Anda membaca fundamental analisis, skill bagaimana Anda membaca technical analysis. Tidak berbeda dengan cara Anda trading saham, tidak berbeda dengan cara Anda trading forex. Apabila Anda sudah belajar cara trading forex dan saham, trading kripto itu menggunakan cara yang relatif sama. Karena apa? Karena semua trading relatif sama. Ya. Yang kedua, kalau kita bicara tujuan ekonomi, kalau kita bicara mengenai gambling, tujuan ekonominya biasa buat spekulasi. Tapi kalau kita bicara mengenai kripto, banyak orang menggunakan kripto untuk investasi jangka panjang. Saya sendiri salah satu orang yang lebih arahnya investasi daripada trading. Ya. Yang ketiga, kita bicara mengenai dinamika pasar. Ya, kalau gambling jelas, orang ada yang buka website kasino online, rame-rame orang beli, jual kasino online di sana, pasang posisi, lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara mengenai kripto, kita bicara mengenai ekosistem yang luas, kita bicara mengenai teknologi blockchain-nya, kita bicara mengenai faktor nilai intrinsik bagaimana Bitcoin tercipta. Buat teman-teman tahu, Bitcoin tercipta itu bukan dengan biaya nol, karena setiap server yang ada yang menjalankan Bitcoin, itu mereka menggunakan energi listrik yang cukup besar, sehingga bisa dikatakan satu Bitcoin yang ada di market itu biaya listriknya hampir mencapai $100.000 saat ini. Hal itu membuat kenapa harga Bitcoin tidak turun terlalu jauh pada saat terjadi penurunan demand. Kenapa? Karena ada biaya eksplorasi untuk setiap Bitcoin yang tercipta. Ya. Oleh karena itu kalau ditanya apakah Bitcoin ada nilai intrinsik? Ada. Bitcoin itu ada nilai intrinsik, yaitu biaya listrik daripada server yang tercipta untuk menciptakan Bitcoin dan untuk memverifikasi transaksi. Ya. Nah, teman-teman semuanya, tadi adalah paparan dari saya. Saya harap penjelasan ini cukup menjelaskan mengenai perbedaan antara kripto dan Bitcoin. Ya, buat teman-teman semua yang ingin belajar mengenai kripto, ingin belajar tentang teknologi blockchain, saya sangat menyarankan membaca berbagai sumber. Ya, saat ini banyak banget sumber di internet, banyak banget di Google tentang kripto. Ya, buat teman-teman semuanya, kripto masih sangat awal, teknologi ini baru berdiri tahun 2010, saat ini baru tahun 2024, baru 14 tahun. Internet sendiri perlu 30-40 tahun sampai benar-benar bisa digunakan secara lancar seperti sekarang. Saya percaya teknologi ini lebih kompleks, jadi mungkin perlu waktu yang lebih lama. Saya bisa melihat perkembangannya dari waktu tahun saya 2013 mengenal kripto kemarin, menggunakan Bitcoin masih sangat susah dibandingkan sekarang. Sekarang jauh lebih mudah. Tapi buat teman-teman di sini mungkin masih ngerasa ada yang, oh pakai Bitcoin agak susah ya. Tapi saya percaya, namanya user friendly, namanya usability, UX, UI itu akan terus meningkat dari waktu ke waktu.
Saya sangat menyarankan buat teman-teman pelajari terus, belajar terus. Saya sendiri juga saat ini masih lagi S3 di jurusan Computer Science, juga bergerak di blockchain. Ya, karena saya percaya orang tidak boleh stop belajar. Dan teknologi ini terus berkembang. Ya, sekian paparan dari saya. Semoga berguna buat semuanya.